Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Wahyuni. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi manajemen modul 3 subbab 2, akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Manajemen berbasis aktivitas menurut Hansen and Mowen 2012 halaman 224, pengertian manajemen berbasis aktivitas adalah pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan peningkatan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. Kedua, menurut Blocher 2007 halaman 239, manajemen berbasis aktivitas analisis aktivitas yang digunakan untuk memperbaiki nilai produk atau jasa bagi pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, menurut Mulyadi 2007 halaman 731, manajemen berbasis aktivitas adalah pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap nilai yang dihasilkan bagi customer dan laba yang dihasilkan dan penyedia value tersebut. Dari pengertian-pengertian berikut, dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis aktivitas adalah pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai atau value yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan nilai value tersebut. Dimensi manajemen berbasis aktivitas. 1. Dimensi biaya. Dimensi biaya merupakan dimensi ABM yang memberikan suatu informasi biaya tentang sumber, aktivitas, produk, serta pelanggan. Dimensi biaya tersebut bertujuan untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. 2. Dimensi proses. Dimensi proses merupakan dimensi ABM yang memberikan suatu informasi tentang aktivitas, apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakan. Dimensi proses memiliki tujuan yaitu pengurangan biaya. Dimensi tersebut yang memberikan kemampuan untuk mengukur perbaikan berkelanjutan. Faktor-faktor pendukung keberhasilan dari akuntansi manajemen berbasis aktivitas. 1. Budaya organisasi mencerminkan suatu kerangka berpikir dari karyawan termasuk perilaku, nilai, keyakinan yang dianut oleh para karyawan. 2. Top management support and commitment. Penerapan sistem manajemen biaya yang baru seperti ABM dan ABC membutuhkan waktu dan juga sumber daya, maka dari itu dukungan peran top manager sangat diperlukan untuk suatu keberhasilan penerapannya. Kelebihan manajemen berbasis aktivitas. Manajemen berbasis aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas dari suatu proses dan aktivitas bisnis kunci untuk mengidentifikasikan bagaimana proses dan aktivitas itu yang dapat diperbaiki agar dapat menurunkan biaya dan meningkatkan value atau nilai bagi pelanggan. 2. Manajemen berbasis aktivitas dapat memperbaiki fokus manajemen dengan cara yang pertama, mengalokasikan sumber daya agar dapat menambah nilai aktivitas kunci. Kedua, pelanggan kunci. Ketiga, produk kunci. Keempat, metode yang digunakan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dari perusahaan. 3. Manajemen berbasis aktivitas menggunakan analisis yaitu analisis cost drive adalah pengujian kuantifikasi dan penjelasan dari dampak cost driver. Analisis aktivitas ini bertujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi pada aktivitas yang tidak ada nilai tambah bagi suatu perusahaan, misalnya yaitu analisis manufacturing cycle efficiency pada tahap produk, pengelolaan aktivitas, dan pengukuran kinerja. Informasi yang dibutuhkan untuk implementasi akuntansi manajemen berbasis aktivitas. 1. Biaya aktivitas dan proses bisnis. 2. Biaya aktivitas tidak bernilai tambah. 3. Ukuran kinerja berbasis aktivitas. 4. Biaya produk atau layanan yang akurat atau objek biaya. 5. Pemicu biaya atau cost drive. Langkah peningkatan kinerja berbasis aktivitas. 1. Menganalisis kegiatan untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, memahami mengapa pekerja dilakukan dan seberapa baik dilakukan adalah kunci untuk menghilangkan pemborosan dan juga dapat memperkuat posisi strategi, seperti yang dapat dibuktikan oleh banyak organisasi. 2. Mencari faktor-faktor yang dapat menyebabkan pemborosan. 3. Pengukuran suatu hal yang harus dilakukan oleh suatu aktivitas dengan baik jika hal itu dapat berkontribusi pada keberhasilan suatu organisasi dan pelayanan yang menguntungkan bagi pelanggan.
Pengurangan biaya berbasis aktivitas. 1. Kurangi waktu dan tenaga. 2. Hilangkan aktivitas yang tidak perlu. 3. Pilih aktivitas berbiaya rendah. 4. Berbagi kegiatan bila memungkinkan. 5. Distribusi kebahagiaan lain dari sumber daya yang tidak terlibat dalam aktivitas yang bernilai. Aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah atau value added activity. Value added activity adalah aktivitas yang memberikan manfaat atau tambahan manfaat bagi setidaknya salah satu ketiganya. 2. Aktivitas tidak bernilai tambah, non-value added activity. Non-value added activity adalah kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau tambahan manfaat bagi siapapun. 3. Aktivitas tidak bernilai tambah namun dibutuhkan atau value enabler. Aktivitas jenis ini tidak memberikan manfaat atau nilai tambah bagi siapapun yang diperlukan. Langkah-langkah penerapan activity-based management. Menurut Supriyono, langkah-langkah yang diperlukan dalam penerapan ABM sebagai berikut. 1. Mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas. 2. Membedakan antar aktivitas bisnis bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah untuk produk dan jasa tertentu. 3. Penelusuri arus produk atau jasa melalui aktivitas. 4. Membebankan nilai-nilai waktu dan biaya pada setiap aktivitas. 5. Menentukan keterkaitan antara aktivitas-aktivitas dengan fungsi-fungsi dan lintas fungsi. 6. Membuat arus produk dan jasa lebih efisien. 7. Mengurangi atau meniadakan aktivitas tidak bernilai tambah. 8. Menganalisis 2 atau lebih aktivitas yang saling berhubungan untuk menentukan trade-off di antara aktivitas tersebut agar mengarah pada pengurangan biaya. 8. Penyempurnaan berkesinambungan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.